polusi, nyuruh orang nggak kemana-mana. Maaf ya, menurut gue kurang dipikirkan masak. Karena sumber polusinya kita juga tahu, bukan dari kendaraan umum atau kendaraan pribadi saja. Mereka berpengaruh nggak? Berpengaruh, tapi tidak sebesar itu. Coach kasih solusi. Coach Rene. Der, Waduh. ada seseknya. Kenapa? Oh, polusi di Jakarta nomor 1. Kota terburuk polusi. Lo pakai IQR nggak? Asik. Gue tadi pagi 156. Pagi loh. Coba kita lihat. Ya, sebelum ke IQR, teman-teman, ini ada satu wacana dari OK News nih ya, beritanya. ASN WFH, work from home untuk kurangi polusi. Masyarakat karyawan swasta harusnya juga. Oh, gitu ya. Terobosan. Jadi nanti kita bahas mengenai gimana kalau kita nanti balik lagi ke WFH, pola kerjanya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang nyadar nggak Coach, Jakarta memang polusi di mana-mana. Kalau gue sih jujur ya, dari berita-berita yang beredar nih ya alhamdulillah sih sebenarnya. Kok gue nggak ngelihat kayak yang di video-video ya, hitam kabut gitu ya? Apa gue nggak merhatiin banget ya? Lo tinggal di mana? Cibubur. Lantai berapa? Lantai berapa? Nah, maksudnya lo tingkat nggak rumah? Oh, lo? tingkat. Lantai berapa? Jadi Oh, 2 ketinggian tingkat. berapa kira-kira? Ya mana gue tahu. Emang gue orang bangunan. Tinggi lo berapa? 175. Coba bayangin kira-kira berapa kali lo kamar lo yang di atas? 3 kali lo ya? 3 kali. Ini hubungannya apa sih? Gue cuma mau ngasih ilustrasi aja. Ketinggian kita mempengaruhi apa yang kita lihat. Semakin lo tinggi, lo semakin ngelihat lebih banyak. Lihat aja nih kan di sini kan. Ini kan dari tempat yang ketinggian kan. Bukan, maksud gue kan video-video viral amatir itu kan kelihatannya dari bawah. Di Oh, yang Bogor. sumpek. Iya semua. Enggak, yang di Bogor gue liat video viral. Rumah gue di Bogor nih guys, ibu-ibu rekamnya. Lihat deh, hujan terus hitam, tumen-tumenan nih. Aku gak lihat sih. Ada. Nah kayak gini-gini nih. Iya. Kayak gini-gini, tapi ini dari bawah dari rumahnya. Enggak, maksud gue gini ya. Sebenarnya kalau Coach Rene kan kita hadirkan di sini udah spesialisasinya mengenai karir, kerja dan lain sebagainya. Makanya gue ngangkat isu WFH. Ini beritanya nih semalam, kemarin pagi lah, ya kemarin lah. Tuh, akan jadi WFH lagi. Kenapa? Karena WFH itu waktu zaman-zamannya COVID ada beberapa orang dia mengatakan ya udaranya membaik. Kan mobilitas kan rendah. Kita nggak kemana-mana. Di rumah terus. Jadi langit hijau. Hijau, biru. Temen gue bikin ini loh, si Kresna tuh, coba kasih lihat coba, nih, coba. yang urban itu. Coba. Ini foto-foto beberapa pekan yang lalu itu Jakarta loh. Enggak, ini edit, nggak mungkin. Enggak. Jakarta bisa begini masa? Dia pokoknya bilang gini, cuman dia nggak ganti warna, cuman brightness aja, gitu. Dan ini lo bisa tanya sama dia nanti kapan-kapan kita undang aja lagi deh next nih. Coba. Cakep ya? Mungkin lah ini masih edit ini. Gue kan nemuin Jakarta kayak begini Nanti gue foto deh ya yang gue putih, Jakarta putih. Iya, tapi ini kan beberapa pekan yang lalu. Lihat 44 minggu yang lalu. Ya udah. Ya kan lagi satu lagi. Coba mana lagi? Isi? Enggak, sebentar. Ini Kresna ini fotografer bukan? Enggak, bukan. Dia orang-orang, dia suka fotografi, tapi dia bukan fotografer. Oh ya, itu bisa keukur. Soalnya kalau fotografer kan nggak mungkin. Lo pernah ketemu? Hah? Pernah ketemu. Waktu Kresna lo ke Lebak Bulus sempet ketemu. Sempet, dia pokoknya hobinya naik sepeda. Terus sekarang dia marah-marah karena nggak bisa naik sepeda. Cuman karena kalau dia naik sepeda kayak dia ngerokok satu bungkus. Oh karena asap. Terus gue cuman gini, enggak Kres, kenapa? 3 bungkus. Tapi emang Jakarta tuh kan kalau dibilang mobil gitu ya, orang disuruh WFH supaya dia kagak pakai mobil, supaya kendaraan umum juga lebih sedikit trayeknya mungkin karena orang kan juga nggak butuh sebanyak itu, jadi armada yang dikerahkan nggak sebanyak itu. Tapi pengaruh nggak, coba gue pengen nunjukin lo deh. Ini gue juga dapat dari dia nih. Apa videonya? Coba Jakarta cool itu. Nah ini adalah cerobong-cerobong dari PLTU yang ada di sekitar Jakarta, dipengaruhi oleh gerakan angin, hujan atau tidak hujan sepanjang tahun. Jadi lo akan lihat ya. Coba di play aja bro. Ini apa nih? Jadi pembangkit listriknya itu apa, batu bara kah? Iya, PLTU tuh pembangkit listrik tenaga uap tuh pasti pakai batu bara. Dan lo lihat asapnya itu kemana? Lo lihat ya, coba di detik ke-34 deh. Gile. Ya lo akan lihat ya. Oke, lah berarti kalau ini sambil kita cari ya, berarti kalau kayak gini bukan berarti gara-gara mobil dong? Bukan lah. Bukan berarti gara-gara polusinya lo motor. lihat gak sih?
Itu parah ya. coba lihat 34 bro atau 50 tadi. Coba ya situ aja udah play. Lo lihat ya. Jadi kan kalau masih ingat di buku-buku zaman dulu, bukalah jendela kala pagi hari, hiruplah udara segar. Sekarang nggak boleh itu. Karena masih buka asap. Kalau boleh lebih spesifik. Apa? Asap PLTU. Tapi kan disahkan sama pemerintah. Apa? Lah kan pemerintah kan boleh meregulasi tentang batu bara, pengusaha-pengusaha yang memang bisnisnya batu bara. Ya berarti gak ada masalah dong. Kita kan butuh energi. Handphone kan di-charge pakai listrik kan? Paham, cuma maksudnya kan kalau pada teriak-teriak masalah batu bara, tapi kan itu kan terregulasi dengan benar kan di negara ini. Terregulasi dengan benar untuk memenuhi kebutuhan listrik. Iya. Tapi yang harus dibayar adalah karena kita hanya mengandalkan, ini bahasa gue bukan expert ya, tapi karena kita mayoritas saat ini mengandalkan PLTU, maka ya harga yang harus dibayarkan adalah langit yang tidak biru. Jadi pertanyaannya sekarang, dan ini udah sempat ada surveinya, nanti gue coba cariin deh referensinya. Lo berkenan gak bayar listrik lebih mahal tapi tidak menggunakan sumber-sumber yang memunculkan polusi? Boleh deh, gak apa-apa. Iya kan? Okay. Mayoritas orang boleh. ternyata lebih dari 70%, paling nggak di Jakarta, gue nggak apa-apa deh bayar uang lebih mahal untuk listrik asalkan nggak jadi seperti ini. Gitu. Cuma jadi sebenarnya ini keadaan yang kita sama-sama sudah sadari dan kesalahan nggak sepatutnya dibebankan kepada pemerintah saja, apalagi kepada PLN aja. Karena mereka juga punya tugas-tugas untuk memenuhi kebutuhan listrik dan itu kebutuhan yang sangat nyata. Kita nggak akan bisa ke kantor, kita nggak akan bisa melakukan banyak hal kalau nggak ada listrik. Tapi di sisi lain kita juga mesti punya solusi jangka panjang bahwa kayaknya sih kalau diterusin kayak begini, life expectancy orang Indonesia bakal berkurang. Nggak perlu harus jadi kayak yang ahli hisap gitu kan, yang suka ngerokok gitu. Gue cuma nyebut nama aja, gue nggak tahu orang. Ya kan banyak kan nama itu. Sebut saja kan ada Bunga. Kita sebut saja gitu yang suka ngerokok gitu kan. Tapi spesifik banget tuh kalau nama gitu, biasanya Bunga Mawar tuh biasanya. Ini Bunga lah ya. Jadi maksud gue gini, lo kebayang kan kalau kan secara sadar dia ngerokok kan. Tapi kita kan nggak mau ngerokok gitu kan. Cuman dengan kita ada di udara yang seperti ini, sama aja dengan kita ngerokok, bahkan lebih buruk. Berarti rokok itu lebih baik dong dibanding asap dari pembakaran listrik tenaga uap. Gue nanya kok. Kita nggak lagi bahas hukum loh. Gue nanya tentang realistis di kehidupan kita sehari-hari. Iyalah, boleh lah kalau lo mau melihatnya seperti itu. Cuma logika lo menurut gue ada yang miss sih. Iya. Nah ini. Kita gak bahas rokoknya teman-teman. Gini, gue kemarin ngundang daripada dokter. Beli rokok, beli buku ini aja deh biar gak laku. Gue kemarin ngundang dokter. Nggak tahu lu sepakatnya di mana kalau di ranah karir atau kerjaan ya. Untuk menekan upaya yaitu tekanannya rendah buat yang udara, polusi, polutan dan lain sebagainya tercemar di Jakarta gitu ya. Digedein. Yang pertama adalah lu di rumah. Ya kan, ya udah lu di rumah. Tapi kan nggak mungkin kerja kan, nggak mungkin nggak kerja kan, pasti kerja. Ya udah berarti yang kedua WFH udah. Jadi perbanyak di rumah yang pertama, meskipun kerjanya di kantor, tapi ya gimana pun caranya lu nggak usah keliaran, abis kantor balik rumah. Atau yang kedua, semuanya serba di rumah, termasuk WFH-nya. Atau yang ketiga, lu naik transportasi umum, ya, oke pilih tuh. Atau yang keempat, lu beli mobil listrik. Harganya? Ya makanya lo mau bayarin, lo mau ngasih solusi. Ya makanya ini kita bahas nih. Nah yang kelima tambahan dari gue, dokter sih nggak bilang gitu. Ngerokok aja. Enggak dong, enak aja, gue bersih gue. Coba lihat, coba zoom. Ini kelima solusi dari gue. 5 coba, zoom out, atas sedikit. Nah, solusi gue bagus loh. Ini kan kalau di iqr.com kan kelihatan merah apa hitam apa oranye kan. Ada 4 spektrum teman-teman. Hijau, kuning, oranye, merah. Semakin tinggi angkanya, semakin merah warnanya, berarti dia sudah tercemar polutan. Hijau ya, coba. Nah, tuh. Gua kasih lu solusi. Sekitar 23, coach. Rendah dong, polutannya kan?
Nah, berarti solusi yang kelima dari gue, kita pindah ke IKN. Di kok ketawa? Gue suka sih. Lah, gue suka lah banget. bener dong. Sekarang gini, Suka. pemerintah kita sudah mengatur bahwa di IKN itu adalah tempat yang bisa dibilang produktivitasnya tinggi. Ya mau lu beraktivitas apa segala macam. Cuma gue nggak tahu deh kalau semuanya pindah ke IKN. Tapi entar IKN-nya jadi merah nggak ya? Ya enggak lah. Oh. Kan udah dibuat dengan sangat mindful bahwa iya. ini harus green energy. Yeah. IKN itu ibu kota yang insya Allah ya apabila direncanakan dan sudah diniatkan dengan sangat baik, direncanakan dengan baik dan dieksekusi dengan baik, akan jadi kota yang sangat hijau. Iya, karena Ya kan, 80%-nya ya transportasi menggunakan integrated banget gitu kan. Kok jadi kayak jualan IKN. Tapi nggak apa-apa. It's a good. Menurut gue memang kebutuhan untuk memindahkan ibu kota itu ada. Tapi ada hal yang gue ingin komentari. Tadi kan lo bicara soal WFH. Kayaknya itu domain gue ya. Work from home. Oh, bukan IKN ya? Work from. Oh, gue boleh mengomentari juga. Yaudah, karena kan WFH dulu ya. karena kan ada orang-orang yang juga akan terdampak dari tadinya pusat ibu kota itu di Jakarta. Maka pada saat pindah semua instansi itu kan akan pindah ke IKN. Iya. Betul kan? Dan Betul. kepindahannya sebagian malah kayak institusi kementerian yang yang bukan yang sensitif Strategis. ya, yang strategis Hmm. itu tahun depan udah mulai pindah. Contohnya? Kementerian Keuangan, sebagian Kementerian Dalam Negeri kalau nggak salah, I could be wrong ya, tapi mereka sudah mulai dipindahkan. Dan tentunya gue nanya dulu deh ke lo sebagai yang dengerin obrolan ini, tiba-tiba perusahaan lo bilang maksudnya gini, dibilang tiba-tiba tuh kan kalau ukuran waktu itu kan relatif ya. Tiba-tiba lapar gitu kan. Sama tiba-tiba pindah ibu kota tuh kan dua hal yang berbeda ya. Maksudnya kalau lo udah 3 jam nggak makan terus tiba-tiba lapar itu wajar. Ya. Tapi kalau kita mengatakan tiba-tiba mau memindahkan kantor pusat, itu nggak mungkin karena keputusan yang sama dengan lapar kan. Oh, beda. Karena ada proses pikir yang lebih panjang. Ini yang gue ingin merespon lo. Karena tadi semua yang dari mencoba menyampaikan usulan-usulan yang ketiba-tibaannya tuh beda. Iya, soalnya ini kan menyangkut dengan lu ntar berkarir kan. Lu bekerja perusahaan tetap harus jalan. Dan kalau diajukan pertanyaan yang sama ke lo, Der, dan ke kawan-kawan, dalam waktu 1 tahun ke depan perusahaan ini akan pindah ke tempat yang lo nggak punya relatif di sana. Lo kan kalau lo punya kenalan di Balikpapan ya beruntung gitu ya. Tapi kalau nggak kenal siapa-siapa, yang jadi pertanyaan lo apa? Lo mau nggak pindah? Ya gue akan make sure dulu bahwa di sana gue bisa bangun ekosistem nggak. There you go. Iya kan, itu dulu tuh. Jadi memang jawabannya sama bahwa orang-orang yang dipindahkan, jawaban solusi nomor 5 tadi itu pindah IKN itu baik. Tapi ada serentetan hal yang harus disiapkan. Untuk memindahkan orang itu nggak kayak memindahkan barang. Kalau dia pindah, yang pindah itu bukan cuma dia. Yang pindah itu support system dia. Dan dia artinya akan kehilangan support system yang sudah terbangun di sini. Dia akan masuk ke satu tempat. Kira-kira support systemnya gimana? Gue banyak sekali interaksi dengan mining company in my younger days. Gue sempat ke Sorowako. Ya, gue sempat ke beberapa tambang-tambang itu. Salah satu yang paling advance itu kalau masuk ke ini nggak usah ngomong brand lah ya. Tapi kalau ini perusahaan-perusahaan asing, lu bisa jamin apapun yang lo dapatkan, misalnya katakan ini perusahaan Amerika ya. Apapun yang lo dapatkan di negara asal lo akan dapatkan di tempat itu. Walaupun di tempat itu terpencil. Oh, berarti segala fasilitas harus kualitas ada ya? Sekolah, gurunya dari yang terbaik. Kualitas jalannya, ini menarik sekali. Pernah di area-area kayak misalnya kalau lo ke Dumai ya, ke kilang-kilang yang lama tuh kan dibangun oleh Caltex. Kualitas aspalnya tuh juga berbeda. Rumah-rumahnya, lo akan ngelihat rumah-rumah yang sangat baik. Gitu. Jadi bukan rumah seadanya. Tolak ukurnya apa nih sangat baiknya deh? Di Pantai Kapuk.
Enggak, Pondok itu Indah. kan mewah ya. Hmm. Baik tuh maksudnya functional, semuanya baik. Sudah dipikirkan betul berapa jumlah ruangan, berapa besar ruangan, alat-alat yang perlu ada di dalamnya, akses kepada listrik, akses kepada air, semuanya udah terpikirkan. Oke. Jadi kayak I had a great time sih. Kecuali ya kalau lo emang tinggal lama ya lo tetap bosan. Tapi lo ada kerjaan. Namun keluarga lo gimana sih, kualitas banget kan. Gue ngelihatnya sih kualitas. Karena waktu itu gue tinggal tahun 90 2000 awalan gue pergi ke sana. Jarak dari gue waktu itu tinggal di Bintaro Der. Untuk ke tempat kerja gue di Sudirman itu sekitar, kalau gue beruntung dapat jam yang bagus itu 30-40 menit. Kalau lagi apa 1 jam. Oh iya. Di sana kurang dari 5 menit. Dari 5 menit lo udah sampai ke tempat kerja. Itu kan kualitas men. Iya, Jadi lo kalau kita kan nggak pernah, lo ngerasa nggak sih kalau lagi kerja dulu di Merah, ya kan? Lo kan nggak mungkin bisa pulang makan siang Der. Gak bisa. Gila aja lo Der gitu. Gak bisa. Itu kan maksud gue satu kenikmatan. Oh, ya, Bapak bisa ya. pulang, di rumah udah makanan udah tersedia, lo makan sama anak-anak terus balik kerja lagi. Nah itu menurut gue hal-hal yang indah sih, hal-hal yang asik kalau dikelola dengan baik. Problemnya menurut gue, keputusan untuk WFH atau WFO itu didasari atas pertimbangan yang bisa jadi jawabannya bukan itu. Contoh polusi, nyuruh orang gak kemana-mana. Maaf ya, menurut gue kurang dipikirkan masak. Karena sumber polusinya kita juga tahu, bukan dari kendaraan umum atau kendaraan pribadi saja. Mereka berpengaruh nggak? Berpengaruh, tapi tidak sebesar itu. Pada saat dipaksa untuk WFH, akan memunculkan ekses-ekses lain yang sekarang belum kelihatan. Sekedar supaya kelihatan ini mengatasi satu persoalan yang nggak teratasi juga. Paham nggak sih Der? Problemnya apa? Polusi. Lo sesek. Oke. Kalau gitu semuanya kerja di rumah. Asumsi ini benar kalau penyebab dari polusi itu adalah kendaraan bermobil. Kendaraan motor gitu kan. Atau kendaraan bahkan transportasi publik. Iya kan? Tapi kalau ternyata enggak, lo udah suruh pindah orang dari kantor ke rumah. Masih ingat gak sih momen-momen waktu pertama kita akhirnya karena COVID diminta untuk kerja di rumah? Efeknya kepada produktivitas kayak gimana sih? Ada momen, gue biasanya nyebutnya ya MMB. Apa tuh? Momen-momen bego. Jadi gue ngapain ya sekarang? Gitu. Karena udah terbangun satu pola di mana lo di kantor. Cuman kalau pandemi itu bukan pilihan, itu keharusan. Bener gak? Kalau sekarang kan maksud gue gini, orang mati karena polusi, tapi gak mati saat ini kan. Oh tapi kan membahayakan. Betul, tapi beda tingkat kebahayaannya dengan virus dong Derry. Oh iya. Betul gak? Iya, jadi solusi ini pun juga belum tentu menjawab kebutuhannya. Ini bukan solusi. Lo tahu gak sih kalau misalnya diminta work from home, itu aparat negara, karena yang bisa disuruh sama pemerintah kan tentunya ASN ya. Berapa persen? Gua nggak tahu. Berapa persen dari total workforce? Sebut kira-kira. Ya kecil ya. Kecil. 90%? Enggak. 60%? Enggak juga. 30%? Ya enggak lah. Kecil. 5% dan iya, ASN kecil. 5%. Jadi pertanyaannya begini. Iya sih, 5% ini disuruh kerja di rumah. Lo ngebayang gak koordinasi kerjanya? Efeknya kepada produktivitas saat harus sebagian dipindahkan ke rumah. Kayak gimana? Apakah sudah ada pemikiran, sudah ada penelitian, sudah ada satu dokumentasi yang menunjukkan bahwa pada saat dipindah nggak usah deh diomong akan seefektif sebagaimana work from the office, dan gue juga tahu itu nggak mungkin. Tapi ada nggak cara-cara untuk mengatasi gap yang muncul karena lo kemudian kerja di rumah? Ini pertanyaannya gini, kenapa harus ASN dulu? Itu dulu deh. Yang bisa dipilih, yang bisa diinstruksikan kan cuman ASN. Paham, cuma kan kalau memang mau nyikat yang menekan angka polusi dan polutan itu kan berarti kan harus yang mayoritas dong. Iya, tapi kan nggak bisa Der, karena ini bukan kedaruratan. Bukan darurat kayak pandemi gitu ya. Pandemi kan udah jelas ke pandemi, ada aturannya, ada hukumnya. Ini kan polusi yang seharusnya, ya ngomong seharusnya kan penonton paling enak ya. Ini juga penonton dan pasti menyebalkan kalau mendengar ini dari gue. Cuman maksud gue,
ada proses pikir yang harus dilakukan. Gue sekali lagi nggak mengatakan siapapun yang ada dimanapun itu nggak mikir. Tapi maksud gue gini, pahami problemnya itu penyebabnya apa. Penyebabnya, tolong bro, yang tadi tuh, yang Jakarta Call, di play aja. Ya, coba deh. Yes, di play aja. Lo lihat ya, pada bulan-bulan tertentu, pada saat kemarau, kurang hujan atau curah hujannya sedikit, lo lihat yang hitam itu melingkupi Jakarta dan itu kita. Ini kan di sini hitungannya detik. Kalau kita kan hitungannya 1 detik, di sini mungkin 24 jam kita, bro. Anak gue kan berhak untuk dapat kualitas udara yang baik sebagaimana anak lo, anak-anak yang lain. Ngerti ya? Dan ini yang menurut gue perlu kita pecahkan sama-sama. Tapi pahami dulu dong sumbernya dari mana. Anak gue tuh 3-3-nya pingpong tuh jadinya. Batuk, pilek, batuk, pilek, batuk Pasti. gitu. Sampai sekarang. Jadi 3-3-nya tuh udah, yang 2 terutama ya, yang 1 kan belum sekolah ya. Itu seminggu lagi gak masuk nih. Rekomendasi gue, beli, lu mesti nanya sama orang. Air purifier. Air purifier. Udah kemarin 4 hari lalu bini gue beli. Cukup gak? Ya nggak tahu, baru 4 hari udah mereda sih. Ya. Jadi kalau di gue biasanya AC di tempat gue dinyalain 1. Dan gue punya 2 air purifier. Oh, gue 1 dan sih. itu terus dinyalakan di ruangan yang ini. Itu satu-satunya cara untuk memerangi ini. Dan pastikan tidak ada gap yang terbuka di mana udara luar bisa masuk. Oke. Dan air purifier itu pastikan juga ada ukuran air quality-nya. Ada, jadi lo tahu. Ada filternya juga. Lo gitu tahu ya. di rumah mini sebaiknya berapa kalau orang tidur kan? Di bawah 30. Okay. Jadi kalau masih 50 biarkan itu bekerja sebelum lo tidur. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini hanya bisa dilakukan kalau lo mampu. Gue mampu. Nah sekarang orang yang gak mampu gimana? Jangankan ngomong AC, kipas bisa memurnikan udara nggak? Nggak bisa. Situ-situ aja. Nggak bisa. Lo tau nggak salah satu alasan sebenarnya bule-bule atau siapapun tenaga kerja asing senang kerja di Indonesia, terutama Jakarta. Problemnya cuma satu. Kenapa? Kualitas udara. Para ekspatriat itu pertanyaan mereka masuk ke Jakarta, kualitas udara. They check that. Kita kan jarang. Kita nggak ngecek itu karena kita ada di lingkup yang seperti itu. Tapi kalau lo pergi misalnya, lo berkesempatan, lo kemana? Ke Eropa, atau lo ke Amerika, atau lo ke New Zealand gitu ya, sebuah negara indah sekali yang biri-birinya lebih banyak dari manusianya. Oh gitu. Oh, Anda cocok sekali kalau jadi duta besar. Menarik sekali ya tawaran itu. Tapi saya harus pikirkan. Ya. Tapi menariknya tau gak apa? Lo lihat ya. Lo lihat, coba deh bro, lihat. Ini dari tadi gak bergerak tuh. IQR coba. IQR. Lo lihat ke bawah, turun. Turun ke bawah, turun ke New Zealand, turun bro, ke selatan, di bawah Australia. Di zoom out aja dulu. Zoom out dulu baru ke bawah sini. Yes. Lagi. Terus. Nah itu tuh. Turun. Bawa lagi. Nah. Turun lagi. Bawa lagi. Itu masih Australia. Ini. Turun lagi. Yang kecil. Kanan. Seger banget. Kanan ya. lagi. Australia bersih banget ya. Kanan. Nggak mau ya. Mentok. Kalau gitu digedein aja. Zoom in dulu baru ke kanan. Melbourne hijau semua, nggak ada kuning-kuningnya. Tapi gini, mereka pernah kebakaran hutan, apes juga. Iya. Karena kan hutan-hutan tuh kalau kemarau tuh gesek-gesekan daun-daun itu bisa bikin kebakaran, teman-teman. Lihat tuh Christchurch 4, men. 4 ya. 0. Kapan saya bisa punya kualitas udara kayak gitu? Ya. Seger banget di sini ya. Tapi kan ekonominya tinggi. Iya. Majunya gimana coba? Ayo, negara berkembangnya. PDB-nya Iya. Coba pendapatan negaranya, kesejahteraannya. Lo tuh ngitung nggak boleh statistik besar aja. Lo harus ngitung tuh statistik kecil. Contoh berapa banyak tingkat keseimbangan, tingkat kesetaraan, tingkat pemerataan itu yang jauh lebih menarik buat gua. Karena gini, kita punya 1 triliun US dollar GDP, fine, ya kan? Tapi siapa yang menikmati? Mayoritas di mana? Iya, kuenya memang di situ-situ aja. Apakah para tuan-tuan batu bara dan nyonya-nyonya batu bara itu punya tempat, ya punya istananya itu ada di samping pit mereka gali? Ya, tidak mungkin dong. Iyalah. Itu kan mengindikasikan sesuatu. Artinya di sini tempat di mana gue dapetin duit gue, tapi gue spend duit gue di tempat lain. Nggak, soalnya gini juga coach. Listrik tuh ya memang harus pakai begituan. PLN ke batu bara. Lu mau pakai apa? Mau pakai apa? Coba. Kata siapa nanti Solar gue kasih panel. tahu.
Ya, maksud gue gini, apapun Genset. itu, gue yakin nggak mungkin batu bara ditinggal 100% dalam waktu 10 tahun ke depan. Nggak mungkin. Gue terima itu. Tapi yang gue nggak terima adalah bahwa satu-satunya solusi yang bisa dilakukan saat ini hanya itu. Gue nggak terima. Karena artinya kita tunduk sama masalah dan lo harus menerima keadaan ini sampai kapanpun. Murah, ya iyalah murah. Kenapa? Karena nggak memperhitungkan dampak kesehatannya kan. Ini dampak kesehatan ini anak-anak lo itu dengan sangat menyesal Derry kalau lo nggak jaga hati-hati kualitas udara dalam rumah lo, ya life expectancy mereka terpengaruh. Bismillah semua atas izin Allah. Tapi maksud gue kerentanan mereka itu sangat terpengaruh. Sana-sana ya. Terpengaruh. Tapi kalau untuk di negara provinsi-provinsi tertentu coba kita lihat deh. Coba zoom out lagi, coba kita lihat lagi. Ini masih mengenai udara teman-teman ya. Karena akan menjadi aktivitas kenyamanan dalam kita bekerja dan berkarir gitu kan. Makanya kita lumayan concern juga di sini gitu. Zoom out lagi. Iya. Makanya kan ya kan ada upaya untuk WFH apa segala macam. Mana Indonesia? Sana. Ujung sana. Coba zoom in. Ke sana. Nah, coba kita lihat. Papua sih sebenarnya lumayan paling hijau ya. Papua ya. Iya, bagus. Papua, karena Papua nggak ada batu bara tuh setahu gue tuh. Papua emang nggak ada batu bara, cuman Papua untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Kapan-kapan gue undang kawan gue yang bekerja di area Papua ya. Kebutuhan listrik di Papua itu tau nggak rata-rata dari apa, Der? Dari? Tebak. Dari batu bara nggak ada ya? Batu bara nggak ada. Dari mereka tidak seperti Kalimantan, nggak seperti Sumatera, nggak ada batu bara. Minyak. Iya. Jadi mereka jadi pembangkit listriknya itu rata-rata pakai gasolin atau kadang-kadang batu bara dibawa dari Kalimantan. Gara-gara. Oh, dua-duanya kos ya. Dua-duanya kos. Pakai minyak kan mahal. Mahal sekali, bukan mahal. Beda ya. Mahal sama mahal sekali itu beda banget ya. Iya. Jadi pertanyaannya kan gini. Kan gue nanya ya, gue nanya sama kawan gue, kenapa sih harus pakai itu? That's a good question. Kenapa harus pakai itu? Apa nggak ada yang lebih murah? Ada. Yaitu di sana banyak pohon. Kalau saja pohon-pohon itu dimanfaatkan untuk sebagian areanya. Katakanlah begini, untuk kalau nggak salah hitungan gue dari teman gue itu 1 megawatt itu butuh sekitar 1.000 hektar. Oke. Untuk for the whole year, untuk setahun. Pohon-pohon ya? Pohon-pohon. Jadi pohon yang ditebang, kemudian dijadikan pembangkit listrik tenaga wood chip lah sebutannya gitu, biomass gitu ya. Nah, kalau kemudian Papua tuh luas sekali loh. Ya. Kita ambil 10.000 itu udah cukup untuk 10 megabyte. 10 megawatt. 10.000 hektar cukup untuk penghidupan hutan-hutan ya. Satu kota. Dan digilir aja. Ada perusahaan-perusahaan yang memang fokusnya untuk mengembangkan kayu yang cepat tumbuh. Dan memang ini tidak boleh diadakan di mana-mana dan hanya dibatasi di situ saja. Perusahaan-perusahaan yang kemudian menyuplai kayak IKEA itu model-model kayak kalau lo pernah dengar perusahaan Finlandia namanya Stora Enso. Itu pekerjaan mereka adalah mencari temuan-temuan untuk bisa pohon dalam waktu 6 bulan, 7 bulan bisa dipanen. Tebang buat bahan bakar, abis itu pohonnya tumbuh lagi. Bukan terus digundulin. Terus digilir. Nggak digundulin. Kalau digundulin ntar lu dapat dari mana? Lah tapi pertanyaannya siapa yang mau penghijauan itu siapa? Kita ngomong realistis teman-teman ya. Kita nggak bilang semuanya tuh nggak butuh begitu gitu. Tapi kan untuk kepentingan-kepentingan tertentu kan siapa yang mau? Ayo 10.000 hektar nih. Ya mendingan buat tambang. Iya, kalau ada tambang ya. Kita ambil yang nggak ada tambangnya aja. Dan tambang kan juga diregulasi banyak ketentuannya. Jadi menurut gua kalau saja kita punya pendekatan yang lebih komprehensif bahwa kebutuhan Jakarta tuh berapa sih? Dan kalau sekarang katakanlah 90%, ini nyebut aja asal nyebut ya, walaupun mungkin benar, dari PLTU. Kenapa gue sinis banget ya? Itu sarkas banget ya. Pedes banget. Oke, terus. Ya. Kenapa sih nggak punya plan untuk mengurangi itu menjadi kurang lebih 50%, 30% dalam waktu katakanlah 20 tahun, 10 tahun. Strateginya apa? Dan itu sama sekali tidak menjawab ya. Membahasakannya gimana ya? Langkah itu sama sekali tidak terbaca kalau kebijakan yang muncul justru membuat renewable itu sulit.
Contoh kayak, kan gue udah pernah cerita sama lu. Kalau lu beli di S Hardware, genset, lu pakai bayar nggak? Bayar lah. Lo pakai bayar nggak? Gue pakai. Lu beli Listriknya kan bayar. genset. Oh, genset doang? Genset. Ya, nggak bayar. Jadi lo nggak pakai listrik dari PLN, sambungan itu lo tutup sambungan itu, lo pakai dari genset lo bayar nggak? Ya enggak. Lo bayar apa? Gasoline. Iya, minyaknya. Minyaknya Iya. kan. Tapi sekarang lo pasang deh solar panel. Ya. Solar panel Tahu, untuk yang buat dapat nangkep tata listriknya, suryanya. dapat matahari Iya, kan, matahari. energi matahari. Terus lo sambungin, itu wajib lo laporkan ke PLN, dan kemudian hasil dari sana itu bukan jadi pengurangnya, tetap lo harus bayar sesuai dengan kebutuhan lo. Lah, ya kan. Sama Nggak, juga matahari, kan matahari nih. Iya. Matahari kenapa harus bayar? Argumennya adalah karena lo tidak berpartisipasi di dalam program pemenuhan kebutuhan energi yang sudah direncanakan secara panjang. Lo kasarnya mengganggu rencana, mengganggu proses balik modalnya PLTU itu. Lah kan nggak bisa diomongin baik-baik. Iya, kita coba. Iya, Makanya, tinggal nah bilang ini aja kan ini kayak- bentuk ini ngomongin baik-baik nih. Ya proposnya misalnya kayak gini, ini ada satu solar panel begini, menghasilkannya begini untuk kehematan sekian. Nah, apalagi kan katanya kita ngejaga buat kita jadinya nggak polusi di mana-mana apa segala macam gitu kan. Nah, itu kan bisa dibahas. Siapa tahu itu adalah menjadi solusi yang paling solutif. Itu kan yang kita mau bahas tuh. Ini kan salah satu bentuk kalau kita ngelihat ada hal yang menurut kita perlu diperbaiki, kita suarakan. Kalau kemudian ternyata kawan-kawan PLN merasa butuh menjelaskan ini, yuk mampir ke Kasih Solusi. Kami senang sekali dengar itu kan. Iya. Ya kan? Bahwa Betul. kenapa kok kebijakan yang sekarang yang dirasakan itu tidak memudahkan orang untuk renewable, yang ditunjukkan ujungnya yaitu mobil listrik. Tapi lupa mobil listrik itu dapat energinya dari mana? Kalau dari sumber yang masih PLTU juga, itu tadi kan lo udah lihat, kan udah ditunjukin. Iya, gini aja, husnuzon aja, siapa tahu mobil listriknya di atasnya ada solar panelnya. Iya sih. Banget. Lah kan kita Kamu nggak pintar tahu. banget. Kamu baru mengusulkan satu hal Kan yang keren kan? banget. Jadi Dan di atasnya mobil tuh itu ada- namanya Kasih Solusi, benar nggak? Warnanya biru muda gitu kan. Terus ada Derry di dalamnya pakai warna oranye gitu. Terus Der, gimana kabar KPK? Baik. Bukan KPK. Bukan. Itu baju Majid. Bukan. Gue masih belum beralih dari situ ya, dari bercandaan. Iya, maksud gue kasih aja kotak-kotak solar panelnya di atas. Kan selama ini kan dicasnya pakai listrik. Bener juga sih. Lah iya dong. Gue bukan engineer, jadi gue nggak tahu apakah besaran kebutuhan itu sesuai, dan kayaknya dengan mobilnya Pendapina jangan-jangan karena nggak berguna buat lo. Karena gue tahu kan, lo kalau parkir kan senengnya di bawah pohon, jadi nggak nyampe mataharinya. Kembali ke laptop. Ini obrolannya tambah gak jelas. Tapi Lu yang sarkas, gue mah udah nggak coba ngasih solusi. Dipatahin, disarkasin, disatirin. Emang coachernya emang luar biasa. Gue udah coba Dia solusi. ngasih nama gue tau gak apa? Sebel banget deh. Raja Sarkas Nasional, Coach Sarkas Nasional. Derry. Lah, gue udah ngasih solusi. Iya kan Tapi- tinggal dipertimbangkan, malah disindir ke sana, sindir ke sini. Gue Bahaya emang nih. tuh bener-bener ya sebenarnya ingin banget ada pemikiran-pemikiran terkait dari pemerintah dan dari swasta, karena menurut gue banyak banget solusi yang bisa dimunculkan. Iya, Mulai dari, gue baru denger loh dari ini ada teknologi masuk, sedang berproses, insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk bisa beroperasi di sini. Listriknya diambil dari mana? Dari jelantah. Jadi yang udah, lo kan ngerti muke-muke kayak lo kan memang udah gak makan jeroan, apalagi sejak berkurang 15-18 kilo. Udah menuju 19 kilo. Oh, gitu ya. Kan Santai. model-model kayak kan masih nggak, kita sebut aja sibuk itu kan masih nggak berguna, dia masih suka makan makan gorengan kan. Gorengan tadi juga habis naikin kalori juga. Dan tentunya kita dukung dia, kenapa? Karena ada pembangkit listrik tenaga jelantah. Terus makan, dan jangan cuman kau, ajak semua kawan-kawan Kasih Solusi makan goreng-gorengan. Kenapa? Jelantahnya, ini gue nggak sarkas ya. Enggak. Jelantahnya itu bisa dijadikan pembangkit listrik dengan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan batu bara. Enggak, cara kerjanya gimana minyak jelantah jadi pembangkit listrik itu cara kerjanya? Ada nggak masuk mesinnya. nih. Mesinnya itu ditaruhnya di kelurahan. Jadi ini untuk ukuran kelurahan, mikro. Oh. Jadi dari mana dia dapatnya? Dari orang satu kelurahan, maksud dalam sehari kagak ada yang masak gorengan. Iya, berarti ada Gue pengepul. yakin 60% Iya, itu iya. gorengan. Ya berarti ada pengepulnya. Iya. Nah, jadi kan artinya di situ ada ekosistem yang bekerja. Ada pengepulnya ngambilin jelantah-jelantah. Mama
Dari mestinya tadi dibuang ke got, ada harganya. Iya. Berapa? 5.000. Boleh gitu kan. Muncul satu kekuatan ekonomi, dari 5.000-nya dia beli gorengan baru lagi gitu ya. Apapun asal jangan gula gitu kan, karena itu lebih berbahaya gitu kan. Terus apa yang dilakukan? Dibuat ini terus dapat listrik lagi dan jauh lebih murah. Tapi udah diuji belum? Di negara asalnya udah, ini produk Jepang sama Korea. Oh, Ya kan. oke. Gue lagi minta sebenarnya orang yang lagi menginisiasi ini untuk mampir ke sini. Ini yang kepul kemarin bukan sih? Kepul tuh salah satu, dia pengepulnya. Tapi sekarang ada pemainnya yang untuk bikin pembangkit listrik tenaga jelantah. Jadi itu kok bisa kolaborasi. Kenapa nggak dua-duanya diundang? Itu Si cakep banget. Kepul siapa kemarin namanya? Latif kan udah pernah kita undang tuh. Pernah. Nah sekarang yang punya Iya. terobosan alatnya ini nih. Iya. Dan satu lagi, pada saat nanti, pada saat nanti kemudian pemerintah PLN menyepakati bahwa yuk kita gas yang namanya pembangkit listrik tenaga surya. Tahu nggak apa yang dibutuhkan? Apa? Yang kita nggak ada jawabannya. Apa tuh? Namanya teknisi surya. Teknisi surya. Ini akan memenuhi kebutuhan pekerjaan, karena yang dibutuhkan itu ribuan, bro. Nah, kalau dibutuhin ribuan teknisi surya untuk menangani ini, kan memang ada SDM-nya kan. Ya berarti harus Belum ada. Belum ada. Belum. Lah, buat kampus aja SMK-nya suruh pada belajar. Loh, lu masih ingat Pak Sudirman Said kan? Dia Kenapa? salah satu inisiatifnya tuh dia punya di Tegal, men. Di Apa? Tegal. Kampus? Khusus untuk vokasi. Tapi itu pun setiap tahun cuman bisa menghasilkan 175. Maksudnya apa? Dikit ya. Ini kan kesempatan untuk orang, kan anak-anak kasih solusi yang menyimak ini kan membaca peluang ini. Kolaborasilah sama perusahaan-perusahaan penyedia panel surya. Mulai dari sekarang lo nyiapin pelatihan-pelatihan ini supaya pada saat nanti diangkat bisa banget gitu. Iya benar. Wih, Tokyo. Nih kualitas udara di Tokyo. Kita sambil lihat IQR lagi teman-teman, balik sini ya. Dan lo lihat ya, Tokyo itu density-nya tidak sama dengan Jakarta. Dan kerempongan orang-orangnya, jumlah orang-orangnya juga sama. Tapi Kan bisa juga, seperti ini. di sana juga banyak high density kayak apartemen. Banyak, cuman yang membedakan adalah energi mix mereka jauh lebih baik. Itu yang bisa gue duga sekarang. Ya, mereka punya pembangkit listrik berbahaya juga sih, namanya Fukushima. Dari energinya apa? Nuklir. Dan sempat waktu itu bermasalah yang pas ada tsunami kan. Terus apa? Pecah. Tapi jauh. Pecah apa namanya? Jauh dari radiasinya. sini. Udah di-contain. Gitu. Makanya kalau di Indonesia banyak yang bilang energi murah dan murah dan paling efektif nuklir. Cuman memahami kekurang disiplinan orang-orang kita rada khawatir. Kan gue juga nggak mau anak gue jadi ijo gitu kan, kena paparan paparan radiasi. Film banget. Iya kan? Ijo. Ya tapi kalau untuk tadi masalah WFH. Ya bukan penekanan yang tadi ya buat pembakar listriknya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita ngundang PLN di rootnya apa segala macamnya itu, apakah mau? Di rootnya sibuk, urusannya kan banyak. Itu siapa? Pak Dahlan Iskan? No, Pak Darmo namanya. Oh udah lewat ya Pak Dahlan Iskan. Jauh, lagi olahraga beliau. Pak Darmo. Pak Darmo ya. Iya maksudnya apakah nanti ngaruh nggak ke revenue dari badan usaha milik negara si PLN? Karena kan memang ada target. Dan makanya itu, mana mau kalau memang ternyata adalah mempengaruhi omset atau segala macam. Gue bicara dengan niatan sebaik mungkin. Ya, dan memahami bahwa kompleksitasnya tidak mungkin semudah yang gue coba simplifikasi. Tapi tugas untuk meregulasi sebaiknya tidak di PLN. Terus? Ada lembaga yang meregulasi energi. Oh, berarti ke Kementerian ESDM. Iya bener kan? Difungsikan. Jadi kayak misalnya ada apa ya, kayak kalau di minyak tuh ada namanya Migas, SKK Migas. SKK Migas, oke. Nah, itu yang meregulasi. Kalau kan ada bank, terus ada bank sentral kan, ada OJK kan. Iya. Itu yang meregulasi. Jadi kalau pemain meregulasi ya akhirnya akan repot. Berarti yang ditekan adalah angka si pemain batubara. Kok ditekan? Enggak, maksudnya kan banyak oknum-oknum yang akhirnya bablas tuh. Itu bisa nggak? Kalau menurut gue sih ngeliatnya gini, membahasakannya gimana ya, Der ya? Kalau lo ada kesempatan untuk bisa dapat pendapatan 10 miliar sebulan, lo ambil nggak? Dan itu dengan cara yang mudah.
relatif mudah. Oke, tapi ini ngomonginnya belum halal haram dulu ya, belum positif negatif dulu ya. Kalau itu gue ambil. Oke. Secara umum begini, artinya kawan-kawan yang ada di industri batu bara itu mengambil peluang. Dan gak ada yang salah dari itu. Oh iya. Yang salah adalah apabila peluang itu kemudian kebablasan. Nah itu maksud gue. Dan efeknya adalah udara yang buruk. Setiap kali orang menghirup itu ada efek dari kerjaan lo. Ini gue nggak ngerti hukumnya, kita mesti undang Ustadz Zul di sini ya untuk bisa memberikan fatwa soal ini. Iya, memberikan kemudorotan buat orang yang tinggal di negeri ini gitu ya. Iya. Kan? Tapi kan gini, kan kita juga nggak bisa mengatakan mereka oknum, jahat, busuk, buruk. Kalau nggak ada mereka, kita nggak ada energi. Lampunya nggak nyala. Kita pernah kan lampu ini mati, AC ini mati aja lo udah teriak-teriak. Betul nggak? Betul. Jadi memang ada kebaikan yang mereka berikan. Tapi kenapa nggak kebaikan itu diberikan ruang untuk bisa memunculkan kebaikan yang lebih besar? Orang-orang ini, orang-orang yang sangat mampu, orang-orang yang saat ini punya dana cash banyak. Karena liquid banget kan bisnis batu bara itu ya. Ya kan? Kenapa nggak diberi challenge kepada mereka? Mau nggak sih orang-orang itu untuk melakukan kebaikan yang bisa dirasakan sampai generasi berikutnya? Gue yakin banget mau. Cuman bisa jadi mereka nggak tahu mesti mulai dari mana. Jadi misalnya kalau pemikiran goblok gue, untuk lo bisa mengoperasikan batu bara, lo harus mendampingi dalam waktu 5-10 tahun usaha yang lo danai dari bisnis batu bara lo, renewables. Iya. Yang dioperasikan di sentral-sentral Jakarta, susah di sentral-sentral ibu kota. Jangan ngomong susah dulu, karena menurut gue memang berat, tapi benar. Oh iya, benar untuk penerus. Kalau udah diberi peluang itu, udah diberi ketentuan itu, mereka menolak. Enggak, gue cuma mau bikin duit aja. Emang brengsek. Tapi kalau sekarang, gue nggak berhak untuk ngomong mereka brengsek. Mereka adalah orang-orang yang ngambil kesempatan. Karena tidak diregulasi, ya gue lakuin aja, loss aja. Dan sebagian malah komplain, sekarang malah harus dijualnya ke dalam negeri. Gue jual ke luar negeri lebih mahal loh. Kan yang dipikirin cuan, salah nggak? Ya, enggak sih. Tapi dengan mengetahui dampak yang kita rasakan seperti ini, bisa nggak sih lo ngaca lihat anak lo, lihat anaknya teman-teman lo, bahwa lo punya andil di dalam peran ini semua. Itu sih. Iya sih. Waduh, bener. Gue kemarin ke playground nih, anak gue sama main sama yang lain-lainnya juga gitu kan. Anak gue tuh 3-3-nya lagi rame-rame tuh di mandi bola. Terus gue kayak pura-pura bukan anak gue kayaknya gitu kan, dilihatin sama orang tuanya langsung orang tuanya juga nutupin anak-anak ya kan. Mau dibilang bukan anak gue tapi anak gue. Itu alergi, Iya, itu bisa dari polusi juga. Itu dipastikan 90% dari polusi. Karena gini, kalaupun polusi itu bukan pemicunya, bukan penyebabnya, dia pemicunya. Jadi daya tahan lo tuh turun. Coba lo perhatiin deh, misalnya lo sehari podcast berapa kali? Ya 2, 3, 4. Ada satu hari lo podcast, lo ngejar banget karena lo mau umroh gitu ya. Ada program umroh yang lo mau jalanin 7 kali. Lo lebih lelah kan? Oh iyalah. Terus pas lo keluar, lo kena udara kayak udara yang kelabu itu, ya kan? Lo rasain besok paginya. Bener kan? Karena stamina drop, menurun. Stamina drop, terus kena udara ini drop, kena. Daya tahan tubuh menurun. Terus Renat ngasih kabar buruk, gitu kan dengan mukanya gitu, gitu kan, terus lo langsung, gitu kan, ya kan, terus ada flu dikit, ya kan, Aldan flu, padahal dia cuma flu doang, lo udah, gitu. Jadi emang pengaruh. Gue pernah, alhamdulillah diberi kesempatan untuk jalan-jalan di kota-kota lain ya. Yang sangat gue kangen untuk melakukan itu di Indonesia tuh nggak apa? Kehidupan outdoor. Iya. Sehat banget, sehat. Kerja pun juga produktif ya jadinya. Produktif, lo jalan, lo naik sepeda, lo keringetan. Gue dipakai bahasa Jawa sih, maaf ya, lo kan bukan orang Jawa. Apa sih? Kemurungsung, tau nggak? Lu bilang tadi, lu kan bukan bahasa Jawa, kemurungsung. Tahu nggak kenapa harus ada kata tahu nggaknya? Ya pasti nggak tahu. Iya sih. Gue cuma ingin mempermalukan lo di depan penonton Jawa kasih solusi. Mana gue tahu kemurungsung. Kemurungsung tahu nggak? Apa sih? Kemurungsung tuh kayak berat gitu, kayak penat. Jadi bukan kan kalau lo habis olahraga keringetan capek gitu kan? Ngap. Kan seger ya. Ada segernya kalau di udara yang enak. Kalau lo misalnya lagi larinya di mana? Gunung gede gitu ya. Rancamaya. Tapi kalau ini habis kena polusi, pulang kan kemerungsung kayak yang gitu loh. Pengen mandi buru-buru. Bahasa Norwegianya sih ngap.
Iya, itu Norway itu. Iya. Ngap. Jadi inisiatif-inisiatif apapun menurut gue ya silahkan dipikirkan dan justru this is the time. Kenapa? Karena nggak mungkin kita biarkan seperti ini. Orang sekarang aja orang udah nyap-nyapnya banyak banget kok. Kasihan loh Pak Heru ya kan, dia ngusulin untuk beli mobil listrik ditolak, untuk bikin taman-taman ditolak. Maksudnya dikomentarin. Iya, kasih bantu juga dong beliau untuk memunculkan opsi-opsi lain kan. Maksudnya Pak Heru juga lagi berjuang juga untuk kasihan loh, dia nggak minta ada di situ, dia ditugasi loh. Iya. Ya kan, dia nggak dipilih oleh rakyat, tapi dia memilih untuk ada di situ. Tuh komitmen yang luar biasa menurut gua. Makanya jangan disalahin bikin logo Jakarta yang baru. Iya dong. Ditolak. Iya dong, itu kan ini banget apa namanya? Maksud gua Terobosan lah, keberanian untuk menyampaikan ini loh harusnya, dan itu dihormati aja. Walaupun kalau kemudian ada yang perlu diperbaiki ya kita kasih feedback. Kayak sekarang gue gak bisa bedain nih mana yang sarkas, mana yang beneran memuji kinerja. Gimana? Gue gak tau. Gak, mana memuji kinerja, mana yang sarkas. Gue udah gak bisa bedain. Muka lu tuh poker face banget, coach banget. Buat teman-teman coba kabarin dong di daerah lo. Lu coba komen di bawah ya, kira-kira tempat lo apakah memang perusahaan lo ada yang langsung menobatkan lo WFH atau apa? Dan komentarnya gimana? Dan gue gini, kalau lo memang mau menaati WFH ya dari Pemprov atau dari apa pemerintah, apakah udah ada rencana-rencana atau ada yang lo mau tanya? Ya kan kita akan bahas berikutnya efektivitas pada saat memilih WFH atau hibrid. Dan yang berikutnya menurut gue juga penting sih, lo tahu IQR yang dimunculkan sama di sini ya? Coba deh biasakan setiap hari mengoperasikan itu, share ke kasih solusi di tempat lo berapa. Ya nggak? Dan kalau misalnya lo punya perusahaan, lo punya duit berkelebihan tuh paling murah harganya sekitar 1 juta sekian, beli alatnya. Iya. Terus jadi lebih banyak nih data-data informasi seperti ini, lebih banyak. Gitu, dan menurut gue itu bagus banget. Dan ya alhamdulillah kita kan harus bersyukur juga, meskipun ada kayak gini kan tetap aja kita harus bersyukur, coach. Ya kan, masa kondisi polusi seperti ini gimana, qadarullah. Dan yang kedua mungkin ajang jadi layoff nasional juga kan. Ya maksudnya kan daripada WFH mendingan kita udahan aja gitu. Maksudnya kan kenapa memang takutnya ntar jadinya malah kantor kita sesek, banyak polusi yang Anda bawa di tempat Anda di sini gitu. Pas tuh ajangnya buat layoff rame-rame. HLN nih. Apa tuh? Hari Layoff Nasional. WFAO. Bahas itu menarik kali. WFAO. Layoff. Jadi lo kalau kena layoff lo mesti gimana gitu ya? Nah, udah pernah belum sih kita bahas? Udah sering. Ya pokoknya sekarang kabarin aja ya. Buat teman-teman silakan komen di bawah, update aja di daerahnya kan, mungkin ada Bogor yang merah-merah tuh terutama tuh. Ya kan, bingung deh. Tuh kok ada 36 nyempil sendiri tuh apa ya? Mana sih 3? Enggak kan, ini belum di zoom in. Mana sih? Oh 3. Oh yang hijau ya? Oh iya. Jangan-jangan dia taruh di dalam rumah. Enggak. Oh Serang. Gak mungkin lah. Bentar, coba zoom. Gue pernah. Itu lihat tuh Serang. Keren juga Serang. Enggak, gue pernah gini. Waktu itu ada satu yang hijau, padahal semuanya ya. Terus kan ada, kan tahu ya itu dari mana. Gue kenal sama yang punya si ininya. Terus gue telepon alatnya. Terus katanya, kok di tempat lo bisa ini? Sorry bro, gue bawa masuk ke dalam. Oh dia punya alat buat menetralisir polusi. Bukan menetralisir. Alat ngukur polusinya dibawa masuk ke indoor. Oh. Dan di indoor kan dia udah pasti ada dehumidifier, ada air cleaner. Coba lihat. Itu kayak gak mungkin deh. Serang bisa jadi coach, kan nggak tahu. Coba dulu zoom. Ini udah mentok. Kali banyak pohon di situ, coach, hujan. Iya, itu bisa ada juga sih. Lagi hujan. Bisa. Hutan. Ya kan? Atau satu kecamatan renewable. Oke. Iya kan? Baiklah. Jangan-jangan dia punya solar panel di situ tuh. Kita doakan memang benar ya kawan-kawan yang apabila ada di Serang, tolong berbagi ya, jangan-jangan lo masukin ke dalam ruangan atau benar yang dugaan 2 orang ini. Lo tiba-tiba semuanya di situ dari renewable dan aja banyak, ada jutaan. Keren. Jangan rumahnya Pak Ayal di situ tuh. Iya. Iya kan, keren. Baiklah. Ya buat teman-teman yang komen di bawah ya, kasih tahu daerah tempat lo tuh lagi gimana kondisinya, nanti kita akan balik lagi. Coach kasih solusi.